Oke, selamat pagi ya rekan-rekan. Kita akan coba membahas untuk beberapa data. Tadi sudah diulas juga dengan Pak Wanfu ya. Dan ada data juga selain juga dari Jerman yang kini menjadi hot topic ya, yang dibicarakan mengenai zona Eropa. Dengan adanya data perekonomian dari Jerman yang sebagai negara terbesar pun semakin memperburuk untuk keadaan masalah perekonomian terutama wilayah zona Eropa ya. Kemudian kita akan coba membahas satu persatu. Ini data yang keluar di hari kemarin ya. Ada banyak data berkaitan dengan China ataupun mengenai Aussie ya. Nah, kemudian kita bahas dulu untuk pekan ini. Sepertinya market ini sedang menunggu keputusan mengenai kebijakan QE ya yang akan diberi keputusan dengan The Fed apakah akan diberhentikan di bulan Oktober ini ataukah untuk akhir tahun 2014 dan bagaimana untuk kelanjutannya. Nah, di sini kalau kita melihat ada beberapa komentar dari anggota Dewan The Fed yang ada berbeda pendapat ya. Di sini kalau kita melihat salah satunya adalah Rosengren di sini menyatakan untuk masalah pertumbuhan Amerika ini tetap akan melaju di area 3% menuju ke 3% ya. Tidak perlu ragu untuk menghentikan QE untuk di bulan ini tentunya. Dan keputusan tersebut ini akan kita nantikan di akhir pekan besok ya. Itu sekitar di hari Kamis dini hari minggu depan ya. Kemudian ada lagi satu komentar lagi. Ya, ini juga dari Fisher. Kalau kita melihat juga beliau juga mengutarakan untuk masalah stimulus ini juga akan berakhir dan nanti akan diberi keputusannya pada notulensi FOMC bulan Oktober ini ya, kalau misalkan kita perhatikan. Ya, dan kemudian kalau kita melihat juga dua anggota dewan dari The Fed ini sangat yakin sekali untuk masalah pertumbuhan ekonomi di Amerika yang mulai menuju atau menapaki bullish ya, tren yang terjadi ya. Kemudian satu lagi ini ada komentar juga yang menyatakan The Fed sendiri ini masih harus menghentikan program pembelian obligasi nanti itu adalah di akhir tahun 2014 ya. Jadi tiga anggota dewan ini masing-masing memberikan pendapat yang berbeda dan kita akan melihat untuk di bulan depan. Dan kalau kita perhatikan untuk masalah pergerakan dari indeks dolar, ya setelah kemarin beberapa pekan ataupun dari bulan sebelumnya ya, itu sentimennya sudah sangat positif sekali. Kemudian terjadi gejolak juga untuk di pasar saham ya, yang nantinya kalau kita perhatikan dari data ekonomi juga ini ada beberapa simpang siur untuk masalah gonjang-ganjing mengenai kenaikan suku bunga dan kita akan melihat di minggu depan. Ya, ini menjadi topik yang dinanti oleh investor untuk langkah yang berikutnya. Ya, kemudian kalau kita perhatikan di hari kemarin juga ada data mengenai existing home sales. Kalau dilihat di sini data yang keluar dirilisnya ini lebih dari di atas dari forecast para analis ataupun dari periode yang sebelumnya ya. Keluarnya 5,17 dari yang forecastnya 5,11 ya. Dan ini juga kalau kita melihat juga untuk masalah indeks dolar ini mulai kembali lagi melakukan rebound ya. Coba untuk tes dari yang tertingginya. Dan kemudian untuk di hari ini ada data yang sangat dinanti, ya ini juga merupakan kisi-kisi yang akan diambil juga kebijakan dari The Fed, itu adalah mengenai data dari inflasi ya dari Amerika, CPI. Ya, CPI di sini kalau kita perhatikan ini forecastnya adalah 0, dari yang sebelumnya adalah minus 0,2% ya. Jika memang nanti data dirilis tersebut ini adalah mengalami semakin pelemahan, semakin penurunan. Nah, ini agak hati-hati untuk masalah prospek mengenai kebijakan suku bunga yang akan dilakukan oleh Amerika. Saya pikir tidak akan terlalu cepat ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat ini ada data dari Cina.
Ya, di sini ada beberapa capture. Kalau diperhatikan kemarin itu ada mengenai GDP. Ya, untuk quarterly yang sekarang ini dirilisnya 7,3%. Ya, lebih tinggi dibandingkan dari estimasi untuk sebelumnya ya dari para ekonom itu adalah 7,2 ya. Sentimennya kalau kita melihat ada beberapa currency juga yang berpengaruh juga dengan China, terutama mengenai Aussie ini juga mengalami kenaikan ya, bullish dengan adanya GDP yang di atas dari estimasi para ekonom. Namun kalau kita perhatikan dari beberapa data, meskipun untuk data di hari kemarin dirilis ini mengalami kenaikan, namun kalau kita melihat dari beberapa bulan ke belakang ini tetap adalah mengalami pelemahan ya. Dari segi GDP dari China sendiri, kemudian dari industrial production sendiri, ini juga mengalami penurunan dan juga retail sales juga ini juga mengalami penurunan dari kalau kita melihat dari bulan ke bulan ya. Ya, dan ini menandakan kalau misalkan kita melihat sesuai dengan yang diberikan oleh IMF di pekan sebelumnya ya, ini adalah penurunan untuk masalah perekonomian global ya. Dan kalau kita melihat sendiri dengan adanya GDP kemarin dirilisnya 7,3, ya masih berada jauh dibandingkan dari target dari China sendiri itu adalah 7,5. Ya, ini membuat kalau misalkan kita perhatikan ini adalah pertumbuhan Cina ini tumbuh dengan kecepatan yang paling lambat sejak krisis keuangan global yang terjadi ya. Ya, dan salah satu China sebagai negara dua besar terkaya di dunia, ya ini menandakan juga terjadinya pelemahan perekonomian secara global ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan juga di sini juga ada efek juga untuk masalah Cina sendiri. Ya, apakah nanti akan pemerintahannya memberlakukan lagi untuk masalah kebijakan pemberian stimulus ataupun tidak ya. Dan kalau kita lihat dari yang data sebelumnya, pemerintahan Cina ini sudah meluncurkan tindakan ini untuk tentu untuk tujuannya merangsang untuk masalah belanja ya yang ada di sana. Ya, Bank Sentral Cina ini juga menurunkan suku bunga juga untuk masalah membayar pemberi pinjaman ya. Dan ini juga sudah diturunkan ya. Dan kita akan melihat nanti untuk kedepannya jika data ini memang menunjukkan perlambatan dan semakin terus melambat ya. Ini jelas tidak akan menyelamatkan untuk masalah sektor-sektor ekonomi terutama untuk di Cina ataupun untuk masalah pemulihan perekonomian global. Ya, kemudian kalau kita melihat juga dari stok indeks saham dari Hong Kong, ya selain geopolitik yang masih gonjang-ganjing yang berada di sana ya, jika kita perhatikan untuk masalah stok indeks saham dari Hang Seng, ini bergeraknya masih di area teritorial yang berblok warna hijau ya di sini. Rekan-rekan bisa perhatikan, itu kurang lebih areanya 23.500 itu sebagai resisten, kemudian 22.500 itu adalah sebagai supportnya ya. Range Hang Seng tidak terlalu bergerak jauh dan jika kita melihat menggunakan Fibonacci ini hanya berkisar di area 0 sampai 38,2%. Ya, untuk hari ini yang menjadi acuan itu adalah level tertinggi itu sebagai resisten kunci itu adalah di area 23.280. Ya, selama hari ini tidak mengalami breakout di atas 23.280, Hang Seng masih dapat untuk melakukan sideways bolak-balik ya dan akan coba untuk tes ke area support 23.100 hingga ke 22.880. Kemudian ini untuk stok indeks di Nikkei ya Jepang. Ya, kalau kita perhatikan di sini setelah Nikkei mengalami drop yang signifikannya dari 16.350 hingga ke 14.390 jika kita tarik dengan menggunakan Fibonacci, pergerakannya pun menyerupai dengan Hang Seng, tidak terlalu jauh, areanya 0% hingga 38,2% ya. Dan jika kita melihat area 38,2% ini adalah sebagai resisten kunci yaitu kurang lebih
15.140 ya, atau 150 kurang lebih ada di sini, dan ini adalah menjadi kuncinya. Ya, jika kita melihat untuk pergerakan di hari ini, Hang Seng masih mengalami open di bawah dari 15.140. Ya, dan ini juga jika kita mengambil analisa, ya kurang lebih selama 15.140 tidak mengalami breakout di atas, Hang Seng akan coba untuk tes kembali untuk supportnya. Ya, dan kalau kita melihat di sini ada menyerupai pattern inverse head and shoulder ya. 14.900 itu adalah tujuan pertama koreksi untuk di Nikkei hari ini ya. Sebelum dia coba untuk break dari resisten kunci 15.140. Nah, itu untuk pergerakan di Nikkei. Ya, kemudian kalau kita melihat untuk di Aussie, ya, untuk masalah Aussie sendiri ini dengan adanya komentar kemarin yang diberikan oleh RBA, ini juga membebani untuk masalah pergerakan dari Aussie itu sendiri ya. Jika kita melihat di sini untuk masalah RBA sendiri, ini mengeluarkan statement nilai tukar ini masih dirasa tinggi, terutama dengan turunnya harga komoditas yang ada ya. Dan ini juga dapat mengurangi bantuan yang diharapkan untuk membantu rebalance dari perekonomian yang ada ya. Dan jika kita perhatikan di sini, Bank Sentral juga mengeluarkan statement untuk masalah pertumbuhan moderat. Ini masih berlangsung ya sampai tingkat kuartalan yang berakhir di bulan September ya kemarin. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini untuk masalah nilai tukarnya, untuk di Aussie ini masih dirasa cukup tinggi dan membebani performa. Dan kalau kita melihat juga untuk di CPI, data inflasi yang tadi dirilis jam 7.30, ini dirilisnya 0,5%, ya sama seperti dengan periode yang sebelumnya. Oke. Kemudian jika kita menggunakan technical, ya rekan-rekan di sini bisa memperhatikan dari grafik yang diambil secara 4 jam. Ya di sini terhubung untuk masalah pergerakan dari Aussie setelah kemarin mengalami pelemahan yang signifikan. Ya jika kita tarik menggunakan Fibonacci di sini, ya masih area berkisarnya tertahan di area 61,8%. Ya kurang lebih tidak bisa melebihi area 0,89300 tepatnya ya. Nah pergerakannya kembali lagi untuk coba koreksi untuk bawah. Dan untuk di hari ini jika kita melihat di sini terdapat juga pattern ya. Dengan ada triangle, symmetrical triangle yang terjadi di sini. Ya, jika skenario yang kita melihat dengan adanya pattern symmetrical triangle di sini, selama tidak mengalami breakout di atas 0,88270, pergerakan untuk Aussie, ya dia akan coba untuk kembali ke area support yang berikutnya ya, yaitu ke area support triangle yang dibentuk 0,87300 ya. Ya, namun jika mengalami breakout, berarti pergerakan yang terjadi ini akan coba untuk tes lagi Fibonacci 61,8%-nya, yaitu area 0,89300 ya. Nah, untuk di hari ini saya pikir jika belum mengalami breakout, rekan-rekan bisa mengambil peluang. Dia akan coba untuk tes kembali 87300. Jika mengalami breakout keluar dari symmetrical triangle, rekan-rekan bisa mengambil peluang yang sudah diberikan dari symmetrical triangle yang terjadi ya. Kemudian kita lihat untuk di Inggris. Ya, kalau kita perhatikan di sini untuk di hari ini jelas investor ini akan menunggu untuk hasil keputusan dari MPC ya. Kalau misalkan kita perhatikan untuk masalah pembelian aset yang dilakukan oleh BOE, ini tetap diforecastkan masih unchanged, ya tidak akan mengalami penambahan. Kemudian jika kita melihat untuk masalah suku bunga, di sini kalau kita melihat dari 9 anggota MPC, ini ada 2 anggota ini yang sudah mengeluarkan statement itu akan BOE akan segera untuk melakukan kenaikan suku bunga ya. Dan kalau kita melihat di sini dengan adanya data ekonomi dari Inggris sendiri yang mulai menapaki pemulihan yang cukup lumayan stabil ya, ini memungkinkan sekali untuk BOE sendiri akan melakukan kebijakan suku bunganya ini akan lebih cepat dibandingkan dari The Fed
Ya, kemudian jika kita melihat di sini, ya untuk masalah voting yang diberikan oleh MPC di sini adalah 2 untuk menaikkan, 7 yang masih unchanged. Ini ada kemungkinan itu bisa berubah untuk di nanti sore ya. Jika memang ditunjang dengan data juga dari Inggris yang signifikan yang sudah kita lihat dari 1 bulan ke depan, ini ada kemungkinannya akan bertambah 3:6 nantinya ya, yang akan kita coba lihat. Kemudian jika kita melihat juga dari data sebelum data itu dirilis jam 4.30 sore ya hari ini, pergerakan untuk di pound sterling sendiri kurang lebih area range yang terjadi itu areanya 1.61400 hingga 1.60800 ya, kurang lebih areanya ada di sini. Dan ini adalah menjadi tolak ukur. Ya, kemudian jika kita lihat dari yang kemarin, ini sempat mengalami bullish trend yang signifikan ya, hingga mencapai 1.61830. Ya, namun tertahan dengan adanya pattern di sini bearish divergence dan ini membuat untuk sterling mengalami koreksi ya. Area yang perlu diperhatikan adalah area yang berada 61400 hingga 60800. Ya, itu untuk pergerakan di pound sterling ya, hingga menunggu data dari MPC hasil keputusannya seperti apa. Oke. Nah, selama tidak breakout di atas 61400 maka sterling masih memungkinkan dia akan kembali untuk melakukan koreksi ya, meneruskan bearish divergence yang sudah terjadi. Kemudian dari zona Eropa kemarin juga membentuk posisi level terendah ya di hari kemarin. Ya, dan kalau kita melihat di sini secara technically, ini coba untuk melakukan tes dari support ada 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan ini yang keempatnya ini akan coba untuk dites. Ya, kurang lebih areanya 1.2700. Ya, itu adalah menjadi support kunci untuk di euro itu sendiri hari ini. Ya, selama untuk euro melakukan breakout di bawah 1.27000, rekan-rekan bisa menempatkan posisi stop ya, dengan tujuan untuk melakukan follow sell ya, dengan adanya support breakout. Dengan tujuannya itu adalah 1.26000. Ya, kurang lebih ada 1000 poin yang bisa diambil dengan terjadinya breakout dari support di zona Eropa. Kemudian kita masuk ke komoditi, ini adalah di minyak. Ya, minyak sendiri dari data ekonomi yang terjadi untuk masalah pertumbuhan global yang mengalami pelemahan, ini jelas membebani untuk masalah kinerja dari oil ya. Kemudian untuk masalah banjirnya supply yang terjadi di pasar, ini juga membuat harga oil berat untuk mengalami naik kembali ya. Dan kalau kita melihat secara technically, ya, di sini ada pattern yang terjadi sama, ada triangle yang terbentuk di sini. Ya, rekan-rekan bisa melihat untuk tren untuk di hari ini. Ya, kisaran yang harus diperhatikan itu kurang lebih areanya 83.30 hingga ke 81.40 sebagai supportnya. Ya, ini adalah range kunci untuk di hari ini. Ya, kemudian dengan memperhatikan pola triangle yang terbentuk, ya, kemudian kita akan menunggu juga data jam 9.30 malam nanti mengenai crude oil inventories yang akan dirilisnya sedikit berkurangnya dari 8.9, forecast itu adalah 2.8. Ya, jika memang inventories di sini mengalami pengurangan, ya rekan-rekan bisa menunggu untuk masalah breakout, didukung juga dengan teknikal ya, breakout yang terjadi dari pola triangle yang ada ya. 8330 8140 itu adalah menjadi resisten maupun support kunci untuk di hari ini. Kemudian untuk di komoditi emas, ya jika kita perhatikan untuk komoditi emas, ya setelah kemarin mengalami pelemahan 1180 di tes, ini kembali mengalami kenaikan ya, dengan adanya forecast dari IMF juga yang tidak terlalu bagus mengenai pertumbuhan global, ini mengangkat lagi untuk masalah permintaan dari emas itu sendiri ya. Kemudian jika kita melihat di Oktober, November banyak sekali festival itu dari India yang mulai mengangkat untuk masalah permintaan fisik terutama ya.
Secara technically jika kita perhatikan di sini ada support yang menjadi kuncinya itu adalah 1231 tepatnya. Ya, ini adalah support kunci yang harus dijaga. Ya, selama dia tidak mengalami breakout di bawah dari 1231, tentunya untuk pergerakan dari emas di sini jika kita melihat tergambar juga seperti pola itu adalah inverse head and shoulder ya. Emas akan coba untuk menapaki naik ke atas ya, namun tetap lagi kembali lagi emas ini sangat juga berkorelasi juga dengan adanya kebijakan yang akan dilakukan oleh The Fed nantinya ya. Hati-hati untuk masalah hal tersebut. Selama belum ada keputusan apapun oleh The Fed, emas tetap secara fundamental yang terjadi secara short term untuk belakangan terakhir, ini permintaan fisik ini akan mulai terangkat ya. 1231 itu adalah support kuncinya, dan jika kita perhatikan untuk di hari ini resistennya itu adalah di area 1258. Ya, kembali lagi selama 1258 tidak breakout di atas dari level tersebut, pergerakan untuk emas areanya 1258 hingga 1244 ataupun 1231 yang menjadi kuncinya. Ya, itu adalah beberapa ulasan market yang bisa menjadi peluang untuk rekan-rekan bisa diambil untuk hari ini. Ya, mungkin ada tambahan Pak Wanfu? Baik, cukup lengkap ya Bu ya. Ya, namun kalau kita perhatikan dari Mas sendiri ya, untuk data histori sebelumnya selama 3 tahun ke belakang ya, terutama 2011, 2012, 2013, ya, apabila kita perhatikan selama 3 tahun terakhir, bulan September mengalami koreksi, kemudian setelah September dia mulai rebound ya. Nah, nantinya apabila saya tidak salah ingat, itu Desember juga mulai koreksi lagi setiap Desember ya. Nah, apakah history repeat itself ya, kita tidak tahu. Namun yang pasti kita sudah ada gambaran mengenai kira-kira pergerakan selama 3 tahun terakhir itu seperti apa. Nah, itu yang akan menjadi perhatian pasar ya, terutama apalagi di bulan Oktober ini mengenai The Fed ya, apakah dia akan melanjutkan atau justru menghentikan yang namanya QE ya. Kemudian juga dari tingkat suku bunga, untuk para trader emas juga harus lebih berhati-hati memperhatikan tingkat suku bunga di Amerika, kemudian juga situasi ekonomi global ya tentunya. Nah, itu akan menjadi fokus market. Baik, saya langsung aja ke kesimpulan ya, dimana untuk pekan ini ya, market ya, seperti yang tadi saya katakan menunggu kebijakan The Fed yang mengenai quantitative easing ya, apakah akan dihentikan atau dilanjutkan ya. Kemudian dari indeks Asia ya, indeks Asia kemungkinan pergerakan juga masih sideways ya, namun yang harus kita perhatikan resisten dan support yang ada, di mana penembusan salah satu level tersebut itu akan membawa harga ke mengalami breakout ya, dan terlihat ke arah yang lebih jelas. Nah, untuk Aussie ya, statement yang diberikan oleh RBA akhir-akhir ini ya mengenai masih tingginya nilai tukar uang, kemudian dibutuhkannya tingkat suku bunga stabil. Nah, hal ini justru membayang-bayangi rebound dari Aussie dollar ya. Nah, secara teknikal ada pola ya 4 jam, yaitu symmetrical triangle, di mana di grafik 4 jam tersebut bisa kita jadikan momen ya untuk masuk pasar. Namun selama harga tidak mengalami breakout ya, kemungkinan harga akan bergerak sideways ya, atau terkurung dalam symmetrical triangle tersebut. Nah, dari Inggris data ekonomi yang dirilis sore ini ya, mengenai suku bunga ya, secara prediksi 2 mengusulkan kenaikan sementara 7 lainnya unchanged. Nah, jika sesuai prediksi di mana tidak terjadi kenaikan tingkat suku bunga ya, atau unchanged ya, kemungkinan market akan merespon negatif untuk pound sterling. Oke.
Nah, untuk di komoditi oil ya. Untuk di commodity oil, pola triangle juga terbentuk, terlihat di grafik 1 jam ya. Nah, jangan lupa perhatikan data malam nanti ya. Jika crude oil inventories mengalami penurunan, kemungkinan oil juga akan coba mengalami naik ya, akan mengalami kenaikan ya. Nah, untuk komoditi emas sendiri ya, fundamental kebijakan The Fed mengenai QE kemudian tingkat suku bunga itu akan menjadi faktor penggerak harga ya bagi emas ya, baik untuk bulan ini mungkin sampai akhir tahun ya. Nah, untuk hari ini kunci ada di 12.31. Selama harga tidak mengalami penembusan ke bawah level tersebut ya, harga akan terus coba untuk rebound. Nah, saya ingatkan jangan lupa hari ini jam 9.40 ya pagi ini akan ada belajar trading 101 di Metro TV yang akan dibawakan oleh Jonas Ginting ya, dimana kali ini akan ada pembahasan mengenai pentingnya manajemen trading ya. Anda bisa memberitahukannya kepada nasabah Anda ya. Nah, sebagai disclaimer, morning briefing yang kami bawakan bersifat informasi ya, yang tentunya menggunakan sumber yang dapat dipercaya dan kami olah secara profesional sehingga dapat dijadikan bahan perbandingan atas prediksi lain ya. Perlu diingat bahwa dalam setiap trading tentunya Anda dihadapkan oleh namanya risiko. Namun dengan manajemen yang baik, segala informasi yang kami berikan tentunya akan menjadi lebih maksimal. Nah, segala sesuatu yang menyangkut akibat dari transaksi yang dilakukan oleh nasabah nantinya bukan menjadi tanggung jawab kami. Semoga bermanfaat. Selamat bekerja.